رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الدين وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita semua. Dan kembali di kesempatan petang hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang tema akidah yang pembahasannya secara sistematis kita ambil dari kitab Masailul Jahiliyah yang merupakan karya dari Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujahid Al-Mujaddid Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Dan secara khusus penjelasan atau syarahnya kita mengacu kepada syarah Syekh Profesor Dr. Saleh bin Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan kita sudah sampai di pembahasan atau di poin ini 98. Di poin yang ke-98 ini al-mas'alatu tsaminatu wa tis'un al-iftikharu bis-sana'i ka fi'li ahli rihlataini ala ahli al-harf, yaitu bangga dengan prestasi atau skill atau kemampuan atau pekerjaan. Jadi termasuk di antara perkara jahiliyah adalah ketika seseorang itu bangga dengan pekerjaannya, dengan skill dan kemampuannya. Kafi'li ahli rihlataini ala ahli harf, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh kaum Quraisy di masa jahiliyah. Kaum Quraisy di masa jahiliyah yang mereka ini mampu melakukan rihlataini, 2 kali perjalanan, dan itu mereka banggakan bahwa itu lebih baik, lebih hebat dibandingkan dengan para petani atau mereka yang bercocok tanam pekerjaannya. Nah, di sini Syekh rahimahullahu taala menyinggung tentang apa yang dahulu pernah dilakukan oleh kaum jahiliyah, kaum Quraisy, suku Quraisy di masa jahiliyah.
Dan itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam satu surah, dan surah tersebut disebut dengan surah Quraisy. Ya, kita hafal insyaallah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Li'ilafi Quraisy." Dan karena kebiasaan kaum Quraisy. Apa kebiasaan mereka? Ilafihim, kebiasaan mereka, rihlata, melakukan rihlah, perjalanan, bisnis, rihlat asy-syita'i was-sayf. Asy-syita, musim dingin. As-sayf, musim panas. Yakni mereka mampu melakukan perjalanan bisnis di dua musim tersebut. Yang mungkin bagi sebahagian orang hanya mampu maksimal sekali. Musim yang lain istirahat. Nah, kalau melakukan perjalanan bisnis di musim dingin, otomatis biasanya di musim panas istirahat. Atau sebaliknya, kalau di musim panas melakukan perjalanan bisnis, maka di musim dingin waktunya istirahat. Tapi bangsa Quraisy ketika itu di waktu musim dingin ataupun musim panas, tetap mereka mampu melakukan perjalanan bisnis. Rihlat asy-syita'i was-sayf. Di musim dingin mereka ke negeri Yaman. Di musim dingin mereka ke negeri Yaman. Di musim panas as-sayf mereka ke ke negeri Syam. Iya. Yang ketika itu masih negeri Syam ya. Yordania, Palestina. Ya, itu semuanya masuk Syam. Ya, masih luas sekali Syam ketika itu. Nah, nah, ini yang dibanggakan oleh bangsa Quraisy ketika itu. Dibandingkan dengan mereka yang pekerjaannya hanya bercocok tanam, petani, peladang. Kenapa? Sebab petani atau peladang, ya biasanya hanya satu musim mereka menikmati hasilnya. Bisa panen satu kali setahun. Ya. Yang setahun itu mungkin di beberapa wilayah sampai 4 musim. Kalau kita di Indonesia hanya 2 musim. Musim penghujan dan musim kemarau. Nah, di musim penghujan orang bercocok tanam. Dan hanya sekali dipanen. Ya, walaupun mungkin saat ini ya sudah ada yang lebih dari sekali panen, kan begitu. Nah, tapi zaman dahulu hanya sekali panen. Itu, iya, mereka menganggap itu remeh, ya. Dan mereka menganggap mereka lebih baik, bangga dengan itu. Iya, mampu melakukan perjalanan bisnis di 2 musim yang bertolak belakang. Baik di musim dingin maupun di musim panas. Itu yang mereka bangga-banggakan. Nah, padahal mereka mendapatkan kemampuan tersebut. Kemudian mereka mampu melakukan itu disebabkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka. Allah yang memberikan nikmatul amni, nikmat keamanan. Sehingga mereka mampu aman melakukan perjalanan dalam rangka bisnis. Olehnya di ayat yang selanjutnya Allah perintahkan kepada mereka, "Falyabudu rabb hadzal bait."
maka hendaklah kalian beribadah, menyembah pemilik al-bait, Baitullah, pemilik Ka'bah. Kenapa? Alladzi at'amahum min ju'in. Sebab Allah lah yang memberikan nikmat, yang memberikan karunia berupa makanan dan minuman yang mereka raih, yang mereka dapatkan, iya, sehingga mereka tidak kelaparan, baik di musim panas maupun di musim dingin. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang memberikan nikmat keamanan dari rasa ketakutan. Ketakutan terhadap siapa saja yang bisa mengganggu keamanan mereka ketika melakukan perjalanan bisnis. Artinya mereka bisa melakukan pekerjaan tersebut, itu adalah nikmat dari Allah. Tidak perlu dan tidak usah kalian membangga-banggakan hal tersebut. Nah, nah, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala mengatakan, al-iftikharu bis-sana'i, bangga dengan pekerjaan. At-tajiru yaftakhiru bitijaratihi 'alal hirafiyyi wa 'alan najjari wa 'alal haddadi. Pedagang, misalnya kata beliau, begitu bangga dengan skill dan kemampuan dagangnya. Dan merendahkan mereka yang profesinya ya seperti para tukang kayu, tukang besi, ya, pengrajin. Nah, mereka remehkan itu. Nah, so, mereka hanya mampu membuat, tapi tidak mampu menjualnya. Nah, wal mu'adzafu yaftakhiru bi wadhifatihi ala man dunahu minal mu'adzafina. Karyawan, pegawai yang punya posisi lebih tinggi, punya kedudukan lebih tinggi, itu begitu bangga dan merendahkan karyawan atau pegawai yang posisinya atau statusnya di lembaga atau instansinya itu lebih rendah. Nah, ya taruhlah misalnya di instansi pemerintahan yang struktural. Ya, tentunya yang paling tinggi di situ kepala dinas. Kemudian di bawahnya kepala bidang. Kemudian di bawahnya kepala seksi. Kemudian di bawahnya staf. Nah ini yang kepala seksi. Iya, bangga dengan hal tersebut dan merendahkan yang staf. Yang kepala bidang merendahkan yang kepala seksi, apalagi staf. Yang kepala dinas yang merendahkan yang kepala bidang. Ya, termasuk kepala seksi, apalagi kalau cuma staf. Nah, ini mirip dengan apa yang dilakukan kaum jahiliyah dahulu. Lalu kata beliau hafizahullah, al-muslimu la yahtakiru min man huwa dunahu, bal la yahtakirun nasa umuman. Seorang muslim yang sejati itu tidak boleh merendahkan, meremehkan orang yang pekerjaannya lebih rendah dari dia. Bahkan tidak boleh merendahkan manusia secara umum. Bukan cuma kepada orang yang pekerjaannya di bawah dia. Nah,
fa kaifa yahtakilul muslimina li ajli hirafihim wa annaha duna hirfatihi. Bagaimana mungkin, ya, kok bisa ada seorang muslim merendahkan muslim yang lain, meremehkan muslim yang lain disebabkan skill dan kemampuan yang dia miliki. Nah, hadza min umuril jahiliyah. Ini termasuk perkara jahiliyah. Kama dzakarallahu an Quraisyin fir rihlataini. Seperti yang sudah kita singgung tadi, ya, bahwasanya Allah menyebutkan tentang kaum Quraisy yang mampu melakukan dua perjalanan. Allah Subhanahu wa taala an'ama 'ala Quraisyin birhilataini tijarataini. Padahal itu adalah nikmat dan karunia dari Allah terhadap bangsa Quraisy sehingga mereka mampu melakukan perjalanan bisnis di dua musim, rihlatas syita'i ilal Yaman wa rihlatas shayfi ila Syam. Melakukan perjalanan bisnis di musim dingin ke negeri Yaman dan melakukan perjalanan bisnis, ya, di musim panas ke negeri Syam. Littijarah wahum yaftakhiruna 'alan nasi bi annahum ashabur rihlataini. Mereka ini dulu begitu pongah, begitu membangga-banggakan disebabkan mereka lah kaum yang mampu melakukan dua kali perjalanan bisnis seperti itu. Wa yaftakhiruna 'ala man dunahum minal muzari'ina wa ahlil harth. Mereka membanggakan hal tersebut, ya, terhadap manusia atau orang yang profesinya, ya, pekerjaannya hanyalah muzari'ina wa ahlil harth. Peladang, petani, iya, pekerja tanah. Naam. Wa hadha yatanawalu kulla man iftakhara bi san'atihi aw wadhifatihi ala man dunahu. Al insanu la yastakbir. Persoalan ini, ya, kebiasaan kaum jahiliyah ini yang dilarang, ya, ini mencakup siapa saja yang menyombongkan diri, yang bangga dengan pekerjaan atau skillnya atau posisinya dia. Nah, terhadap orang yang di bawah kedudukannya dibandingkan dia. Maka seorang manusia, ya, seorang itu tidak boleh dia sombong, tidak boleh dia bangga. Wa min zalika, termasuk juga kata beliau, tanakkusuhum liman hirafuhum wa sana'i'ahum laysat misla hirafi asyrafihim. Termasuk hal itu mereka memandang enteng, merendahkan, meremehkan profesi-profesi, ya, bidang-bidang pekerjaan yang dianggap tidak memiliki kemuliaan. Kal haddadina wan najjarin, seperti misalnya tukang pandai besi, ya, demikian pula dengan tukang kayu, ya. Wa hadhihi haslatun la tazalu mawjudatan fi ba'din nas. Ini sifat model yang seperti ini, ya, itu senantiasa ada pada sebahagian manusia. Nah, senantiasa ada pada sebahagian manusia. Sungguh benar apa yang beliau sebutkan. Nah, kadang seorang, ya, merasa diri lebih hebat dibandingkan si fulan. Nah, yang mungkin pekerjaannya, ya, seperti tukang batu, tukang kayu, tukang pandai besi.
ya. Adapun dia yang semuanya itu kerjanya dominan otot, ya kan? Tukang batu, tukang kayu, tukang apa, besi, pandai besi, itu dominan, oh, yang bekerja di situ otot. Nah, diremehkan oleh mereka yang pekerjaannya memang dominan otak di belakang meja, ya, hanya melihat angka-angka di belakang komputer. Nah, dia bekerja dengan otak, bukan dengan otot. Ya, dipandang enteng yang pekerjaannya main otot. Iya. Ini ada di antara sebahagian manusia dan tanpa disadari mereka sudah mewarisi kebiasaan kaum jahili. Nah, ada yang merendahkan tukang cukur. Apa itu tukang cukur? Ya. Nah, tapi tukang cukur juga bisa membela diri. Nah, tukang cukur bisa memegang kepala siapa saja, termasuk kepala presiden. Ya, kalau dicukur, ya. Adapun kalian mesti, ya, kalau mau bertemu presiden, mau bertemu saja, tidak usah pegang kepalanya. Bertemu saja mesti ikuti protokoler, mendaftar mau jadi tamu, masuk daftar antrian dan seterusnya. Ya, bisa jadi dia bangga. Nah, ada juga yang mungkin merendahkan profesi. Ya, minta maaf ya. Ini dulu bahasanya kurang bagus, tapi sekarang sudah bagus, Pak. Sudah keren, ya. Profesi kurir. Ya, dulu kan bahasanya apa itu? Pengantar barang, bukan antar-antar. Apa itu pekerjaan? Dan seterusnya diremehkan sama orang yang di atasnya. Ya, padahal tidak layak seorang muslim seperti itu. Nah, bisa jadi dia lebih mulia dibandingkan Anda. Nah, ada orang bangga. Kenapa? Bekerja di bank. Ya, gajinya selangit. Wallahu alam langit yang mana. Ya, nah, bangga. Nih, pagi keluar, necis, kemeja, pakai dasi. Ya, nah, luar biasa. Rapi, tidak pernah kena cahaya matahari. Kenapa? Pakai mobil, AC, ya, setengah PK. Nah, selalu dingin. Ya, mungkin kulitnya agak alergi dengan matahari. Itu dibangga-banggakan. Oh, subhanallah. Ya, kalau orang paham agama, ngapain bangga jadi pengantar dosa untuk diri dan orang lain? Hah? Itu bukan pekerjaan mulia. Naam, itu bukan pekerjaan mulia. Kenapa? Jadi wasilah, jadi sarana menjadikan orang lain terjatuh ke dalam dosa yang luar biasa besarnya. Dosa riba. Ya. Naam, itu dibanggakan. Jauh lebih baik orang yang biasa, ya, jual minyak wangi, ya, jual barang kecil-kecilan, ya, jadi kurir, jadi apa yang lebih rendah daripada itu jauh lebih mulia. Dia tidak mengantarkan orang kepada riba atau dosa besar. Iya, lebih berkah. Nah, jangan dianggap karena duitnya banyak, gajinya selangit, entah langit yang mana, kemudian direndahkan. Ya, pekerjaan apa itu? Nah, ya, kalau mau dibalik istilahnya, pinjam istilahnya Om Sedino. Iya, bisa juga dikatakan, lu jadi pegawai, jadi karyawan, pekerjaan apa itu? Pergi pagi, ya, jam 7 sudah rapi, pulang sore jam 4, jam 5.
dikasih sebulan 4 sampai 5 juta maksimal. Iya. Itu dikali 30 hari, berapa sehari? Makanya beliau katakan, itu kerja atau dikerjain. Nah, itu kalau mau baku, apa namanya, main celah-celahan antara satu dengan lain. Iya. Orang tidak boleh seperti itu. Iya. Nah, hanya mengingatkan saja, jangan kita rendahkan pekerjaan orang lain. Nah, iya. Macam ada orang yang merendahkan pekerjaan saya, oh enggak ada masalah. Memang pekerjaan saya apa? Pengacara. Iya. Nah, saya ini pengacara, pengangguran banyak acara. Nah, silahkan memang pengangguran, tapi banyak acaranya. Iya, silahkan direndahkan. Ya, tapi Anda secara tidak sadar sudah mewarisi sifat kaum jahili. Nah, memang kemampuan dan skill itu dari mana? Itu kan dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Nah, termasuk saya ingatkan tadi, jangan pernah bangga ketika pekerjaanmu ada dalam lingkup atau cakupan dosa, apalagi dosa besar, dosa riba. Ya, jangan bangga. Iya, Anda siang malam terjatuh dalam dosa tersebut. Walaupun Anda sedang sholat, mengalir dosa riba. Tidur, mengalir dosa riba. Qiyamul lail, mengalir dosa riba. Iya, kan kasihan yang seperti itu. Hanya mereka nggak tahu atau nggak sadar. Nah, illa man rahima rabbih. Kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati. Wa min hadzal bab, kata beliau, termasuk dalam hal ini, alladzina yahtaqiruna a'immatal masajidi wal muadzinin. Ya, orang-orang yang meremehkan, merendahkan orang yang tugasnya, pekerjaannya adalah a'immatul masajid, imam masjid, imam, dan tukang azan. Ya, diremehkan. Apa itu yang masjid? Ya, berapa honormu? Mana Pak Imam? Ya, memang honornya itu walaupun dikali berapa masih jauh dari standar UMK, upah minimum kota. Jauh di bawah standar. Ya, nah, saya tahu itu. Ya, sebab saya yang pernah usulkan. Ya, mau diusulkan sesuai UMK, tapi masjid nggak sampai ke situ ya. Nah, saya kasihan juga, apalagi sekarang, ya beliau sudah lain statusnya, bukan lagi jomblo istiqomah, ya, tapi sudah memiliki pasangan hidup, sehidup dan tidak semati. Nah, itu di situ yang perlu kita pertimbangkan juga. Nah, berapa kasihan diremehkan? Apa itu Pak Imam? Nah, apa itu tukang azan? Ya, tukang azan di sini berapa honor? Berapa tunjangan bensinnya? Iya, diremehkan. Padahal kata Syekh Saleh, ma'anna wadhifatal imami hiya afdalul wadhaif wa hiya amalur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal tugas imam, pekerjaan jadi imam itu adalah pekerjaan dan tugas yang paling utama. Kenapa? Sebab itulah pekerjaan dan tugasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naam. Wa kadzalika wazifatul muazzin. Demikian pula dengan tugas atau pekerjaan muazzin. Wa asyrafu wazifatihi wazifatul imam wal muazzin. Itu juga pekerjaan mulia. Ya. Anda mendapat tugas
untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Ya. Naam. Mengajak manusia untuk melaksanakan sholat. Itu tugas mulia. Kalimat yang dia kumandangkan itu termasuk ahsanu qawlan, ucapan yang terbaik, kalimat yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang paling bagus ucapannya, ya, dibandingkan dengan orang yang mengajak kepada Allah. Tanyaan dari Allah yang tidak butuh jawaban. Sebab dimaklumi jawabannya. Tidak ada ucapan yang paling terbaik dibandingkan ucapan yang mengajak kepada kebaikan. Tidak ada. Orang yang mengumandangkan azan itu mengajak kepada Allah. Mengajak kepada amalan soleh, itu ibadah salat. Nah, lalu kata beliau, fahuma asyrafu min amalil waziri wa asyrafu min jami'il a'mali. Tugas dan pekerjaan sebagai imam dan muazzin, kata beliau, adalah tugas yang paling mulia, lebih mulia dibandingkan pekerjaannya wazir. Apa makna wazir? Menteri. Ya. Dan lebih mulia dibandingkan tugas dan seluruh pekerjaan yang ada. Nah, jangan kita pandang enteng. Nah, apalagi ya image-nya sebagian orang tua tidak mau anaknya masuk pesantren. Apalagi pesantren Darul Furqan. Kenapa? Kau mau jadi apa, nak? Kau jadi pok imam? Kau jadi tukang azan? Berapa tunjanganmu, nak? Itu direndahkan sekali di Kak. Nah, iya. Tanpa disadari mereka-mereka ini sudah mewarisi kebiasaannya kaum jahiliyah. Meremehkan tugas dan pekerjaan orang lain. Nah, meremehkan tugas dan pekerjaan orang lain. Nah, ini yang ke-98. Yang ke-99, ini masih ada hubungannya dengan sebelumnya, adalah azamatud dunya fi qulubihim. Di antara sifat kaum jahiliyah itu bahwasanya dunia dan seluruh perhiasannya ya begitu agung dan tinggi di hati mereka. Begitu agung dan tinggi di hati mereka. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka yang Allah sebutkan dalam surah Az-Zukhruf ayat 31. Wa qalu, dan mereka mengatakan, laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin min qaryataini azim. Kenapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan ya kepada seorang laki-laki dari dua tempat, dua kota, dua qaryah. Nah, penjelasannya nanti kita akan sebutkan. Ya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, min masailil jahiliyati, termasuk di antara perkara jahiliyah, azamatud dunya fi nufusihim. Begitu agung, begitu tinggi kedudukan dunia di dalam hati-hati mereka. Ya. Begitu tinggi dan begitu agung kedudukan dunia di hati-hati orang yang memiliki ya karakter jahiliyah. Nah, falladhi indahu dunya wal azizu indahum walladhi laysa indahu dunya dzalilun muhtakarun indahum. Orang yang hebat dari sisi keduniaan, kalau orang jahiliyah menganggap mereka
aziz, orang yang mulia. Ya, semakin banyak fasilitas duniawi yang ia punya, itulah orang yang paling mulia menurut mereka. Sementara orang yang paling sedikit fasilitas duniawi, kere, ya, naam, miskin, fakir, maka itu orang yang hina, orang yang rendah. Naam, hatta fir risalah, ya, sampai-sampai ya, pemikiran seperti ini itu juga ya, masuk kepada haknya Allah, yaitu hak untuk memberikan risalah kenabian. Naam, allati hiya ikhtiyarullah. Padahal itu adalah pilihannya Allah Azza wa Jalla. Yarawna anna yajibu an takuna fil aghniya'i wa la takuna fil fuqara. Ya. Mereka menganggap, mereka memandang bahwasanya yang namanya nabi atau rasul itu yang paling layak adalah dari kalangan agniya, orang kaya. Ya. Dan tidak layak nabi atau rasul itu orang miskin. Wa yaqulun, mereka mengatakan, Allahumma wajada illa yatima abi talibin liyursilah. Ya. Apa Allah tidak mendapatkan laki-laki lain selain anak yatim dari keluarganya Abu Talib untuk dikasih risalah? Iya, yang mereka maksud itu Muhammad. Nah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ini dari sisi nasab beliau yang paling mulia. Nasab, garis keturunan. Makanya tidak ada yang berani mencela beliau dari sisi nasab. Tidak ada. Ya, beliau dari suku Quraisy, ya, dari Abdi Manaf. Dan itu paling mulia di kalangan bangsa Arab, paling tinggi derajatnya. Garis keturunan itu. Makanya tidak ada itu dari kabilah lain berani mencela beliau dari sisi garis keturunan. Dah. Tapi perlu dicela dari sisi yang lain. Termasuk ini oleh kaum jahiliyah. Sebab beliau miskin. Sudah miskin, yatim lagi. Makanya direndahkan beliau dari sisi itu. Ya kenapa itu? Apa Allah tidak bisa milih laki-laki lain yang tidak miskin? Kenapa mesti dipilih seorang yatim dari keluarganya Abu Talib? Kemenakannya Abu Talib itu Muhammad SAW yatim. Ya, sebab kaum jadi menganggap yang namanya kenabian juga, padahal itu pilihannya Allah, harus orang kaya, harus yang punya banyak harta. Ya, kalau orang kaya, orang punya banyak harta, itu yang mapakui. Adapun yang miskin, itu miskin ente, ya direndahkan. Ini ya menunjukkan betapa tinggi kedudukan duniawi di hati mereka. Nah, padahal ya di dalam Islam bagaimana kedudukan dunia ini? Saya mau menantang siapa saja, termasuk yang ada di sini dan para pemirsa radio online, para mengaji, manapun berada, dari Sabang sampai Merauke, ya, bahkan dari belahan dunia yang lain menyimak. Silahkan Anda cari ayat dalam Al-Quran yang memuji, menyanjung kehidupan dunia. Silahkan cari ayat. Sepotong saja, tidak usah satu ayat, sepotong. Yang begitu mengagungkan, memuliakan, menganggap tinggi kehidupan dunia. Nah, silahkan. Atau hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, silahkan cari hadis. Tidak akan kita temukan jemaah sekalian. Nah, tidak akan kita temukan. Dunia ini namanya dunia. Asalnya dari kata apa? Dana. Itu artinya dana yang hina, yang rendah, yang di bawah.
Itu namanya dunia. Tidak ada apa-apanya. Antum mau bandingkan dunia dengan apa? Tidak usah amalan wajib. Tidak usah amalan wajib. Amalan yang dikerjakan tidak sampai 5 menit. Ya, seperti misalnya apa? Apa? Ngomong tidak jelas. Kuliah subuh. Weh, kulbar itu. Tidak ada dalilnya kulbar. Oh, sholat sunat subuh. Makanya kasih jelas. Ya. Ini teringat saya kalau akhir bulan begini makanan lain. Nah, iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'ata al-fajri khairum minad dunya. 2 rakaat salat sunat fajar. Salat sunat fajar maksudnya 2 rakaat qobliyah subuh. Itu jauh lebih baik dibandingkan dunia dan seisi. Dunia dengan seisinya. Bukan palopo dengan seisi. Dunia dengan seisi. Tahu yang namanya dunia? 7 lapis langit ke atas. Ya. 7 lapis bumi ke bawah. Itu dunia. Ya. Orang pernah naik ke langit yang kedua? Tidak ada. Paling jauh kemana? Bulan. Belum langit pertama PDMI. Ya. Belum langit pertama itu. Bangga sekali koal-koal. Mau bikin perumahan di bulan. Mau bikin perumahan di Mars. Planet Mars. Belum langit pertama kan masih. Rasulullah sampai langit ke-7. Itulah dunia. 7 lapis langit bawah. Ya. Nah, sudah pernah ada yang dapat lapisan kedua bumi? Ya. Siapa tukang sumur bor? Belum, ini dunia dan seisinya. 2 rakaat. Berapa menit? Tidak sampai 5 menit. Ya, kenapa saya katakan tidak sampai 5 menit? Sebab di antara tuntunan Nabi, sunnahnya Nabi, 2 rakaat tersebut dilakukan dengan ringan, bukan diperpanjang. Makanya beliau hanya baca umumnya di rakaat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun, dan di rakaat kedua, Al-Ikhlas. Itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak perpanjang itu sholat. Nah, hanya saya katakan tidak sampai 5 menit. Nah, jauh lebih baik dibandingkan dunia seisinya. Apa ini dunia? Ya, makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidur di mungkin semacam balai-balai, atau balai-balai, ya, bangun, ya berbekas itu anunya di kulitnya beliau. Terus sampai menangis Umar. Masya Allah, ya Rasulullah. Itu raja-raja Persia, raja Romawi, duduk tidur ya, di singgasana, di tempat tidur yang empuk dan super nyaman. Kau pemimpinnya kaum muslimin, Masya Allah. Ya, tidurnya seperti itu. Tapi apa kata Nabi? Mali wa dunia. Ada apa saya dengan dunia? Ya. Nah, apakah kau tidak ridho untuk mereka dunia, untuk kita akhirat? Ya. Nah, itu ya lifestyle-nya Nabi dan para sahabat. Ya, dunia itu rendah dalam pandangan mereka. Makanya dunia yang mengajar mereka. Dunia yang kejar mereka. Ya. Nah, sebab mereka rendahkan dunia, bukan dikasih naik. Dan dunia itu hanya ada di genggaman, ya, bukan di hati. Kalau cuma di genggaman, tidak akan ada yang namanya sedih, galau, apalagi sampai pingsan. Tidak ada itu. Kan ada yang biasa, ada yang pingsan itu. Ya, dapat telepon, habis rumahmu, pingsan. Kan main puluhan tahun dia kerja, banting tulang, sampai tulangnya mungkin ikut terbanting-banting, bisa bangun rumah. Tiba-tiba ada telepon, hangus rumahmu, pingsan. Ya. Kenapa? Masuk dalam hati. Luar biasa, hilang sepotong.
Mungkin tak lama bunuh diri, minum racun serangga. Padahal susah, hampir saya serangga, dia mau langsung pakai racunnya. Nah, itu kalau sudah di hati seperti itu. Tapi kalau cuma di tangan, coba lihat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, orang paling kaya dari kalangan sahabat. Ya, ketika ada seruan hijrah, tahu hijrah? Hijrah ketika itu intiqal, perpindahan, bukan hijrah dari amalan salah ke amalan soleh, bukan. Pindah tempat. Beliau pun orang kaya ini. Ya, beliau hijrah, cuman pakaian yang dibawa ke Madinah tanpa diketahui di sana nanti mau kerja apa, mau numpang di rumah siapa, mau ngontrak apa. Tidak ada. Dia tidak tahu itu kasihan. Tinggalkan semuanya di Makkah. Ya, beda kalau kita hijrah zaman now. Memang pakaian cuma yang melekat di badan. Ya, cuma itu kasihan bawa, tidak ada bawa lain. Tapi dompetnya 9 ATM. Ya, ditambah lagi kredit card. Ya, hijrah gare. Tidak ada susahnya. Ini tidak ada. Nah, makanya sampai di sana kasihan, subhanallah. Lihat, dunia yang mengejar mereka. Ya, dunia mengejar. Ya, orang-orang yang merendahkan dunia. Sampai di sana beliau dipersaudarakan dengan siapa? Robi. Ya. Naam, dari kalangan Al-Ansar yang juga orang kaya. Ya. Naam. Dan beliau tidak ambil aji mumpung kesempatan. Tidak. Robi punya kebun 2. Lu pilih. Ada kebun kedua. Kau mau pilih. Yang mana kau ambil? Ya. Istriku juga 2. Kalau lihat yang mana yang kau suka, nanti saya talak. Habis masa iddahnya, tambaki. Ya. Nah, kesempatan ini. Ya. Tapi ternyata, apa Nabi bilang? La. Barakallahu fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberikan keberkahan pada harta dan keluarga. Dullani ila suq. Tunjukkan. Mana pasar? Mana pasar? Ya. Mau jadi apa? Paliman pasar? Tidak jemaah sekalian. Beliau pun di sana beliau memulai perdagangan. Mulai dari kuli antar barang. Kulir. Kan tidak ada modal. Mau kau jadi apa? Tidak ada modal. Nah, antar barang. Dikumpulkan sedikit demi sedikit. Tidak lama kemudian uangnya terkumpul. Pakai menikah. Itu dia. Nah, tidak. Lihat, dunia mengajar mereka. Tidak lama kemudian, beliau tuh jadi orang kaya. Kaya di Makkah, kaya juga di Madinah. Dunia mengejar mereka. Kenapa? Direndahkan itu dia pandang enteng, disepelekan. Bukan dimasukkan di hati, di tangan. Tiba saatnya mesti dikeluarkan, tapi tidak galau. Atau hilang dari kita. Tiba-tiba dicuri. Misalnya, kita sudah membeli barang itu barang yang sangat disayangi. Entah dia pesan online sampai pesan dari Cina, jauhnya pesan. Nah, suka sekali itu barang. Begitu sampai di sini cacat, barangnya tidak bisa dipakai, sedihnya luar biasa. Semua jadi kambing hitam. Biar kambing yang putih kasih hitam semua. Kenapa? Terlalu dalam mendalam. Coba kalau memang cuma di tangan. Ya, Allah, mau dia apa? Tapi memang cuma dunia aja ini. Nah, ketika mengeluarkan sesuatu, bendahara masjid umumkan donatur. Tidak ada yang pusingi. Berapa? Kenapa? Ini di tangan, bukan di hati. Kalau di hati, 10.000 lagi. Pasti diingat terus. Iya kan? Kalau memang masuk di hati. Tapi kalau cuma di tangan, tidak ada pusingnya dia. Begitulah Nabi dan para sahabat. Makanya Nabi ketika ada orang datang minta sesuatu, kasih. Minta sesuatu, kasih. Sampai beliau tidak punya apa-apa. Itu Nabi. Begitu juga para sahabat. Sebab dunia di tangan. Bukan di hati.
Iya. Nah, sementara orang jahiliyah, besar sekali dunia di hati. Nah, dunia itu, iya, kembali seperti yang sebutkan tadi, silahkan cari ayat dan hadis yang menganggap dunia itu lebih tinggi. Tidak. Nah, maka jangan warisi sifat kaum jahiliyah jemaah sekalian. Ya, yang mereka begitu mengagungkan, begitu tinggi kedudukan dunia. Akhirat itu yang paling utama. Nah, maka jangan korbankan akhirat Anda hanya untuk mendapatkan dunia yang, iya, seperti seperti dalam sabda Nabi, iya, seperti bangkai kambing. Iya, bangkai tidak ada mau ambil. Tidak ada mau beli, dihadiahkan juga tidak ada mau ambil. Itulah dunia. Nah, tidak ada apa-apanya. Nah, iya. Ini yang ke-99 secara ringkas, kita kehabisan waktu. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan kita dari segala macam model dan perilaku jahiliyah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.